Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatiatna dari Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keseimbangan pasar. Berbicara tentang keseimbangan pasar tentu saja tidak terlepas dari fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Nah, pasar itu sendiri adalah pertemuan antara pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen guna melakukan transaksi atau jual beli suatu barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, keseimbangan pasar ini akan terjadi apabila harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan harga yang diminta oleh konsumen atau pembeli, atau kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Nah, berbicara tentang pasar, tentu saja tidak terlepas dari harga pasar. Jadi harga pasar itu adalah harga yang terjadi pada titik keseimbangan pasar. Nah, titik keseimbangan pasar ini adalah titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Nah, jadi titik keseimbangan pasar ini ditentukan oleh titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, di sini dituliskan bahwa keseimbangan pasar dapat dinyatakan sebagai QD sama dengan QS. Ya, dengan QD-nya adalah kuantitas barang yang diminta dan QS-nya adalah kuantitas barang yang ditawarkan. Nah, titik keseimbangan pasar yang mempunyai makna dalam analisis ekonomi hanyalah titik keseimbangan pasar yang terletak di kuadran pertama, artinya untuk nilai yang positif. Jadi di sini ada 3 gambar, 3 grafik ya. Yang A itu untuk titik keseimbangan bermakna, yang B untuk titik tak keseimbangan bermakna, dan C juga titik tak keseimbangan bermakna. Meskipun E ini adalah titik potong ya, titik potong antara QD dan QS. E merupakan titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, meskipun ini menjadi titik potong, dia akan bermakna apabila E ini pada kuadran 1. Nah, kalau di sini E ini terjadi pada kuadran 4. Sedangkan E di sini, titik ini terjadi pada di kuadran kedua. Jadi, saya mereview kembali ya. Nah, kalau ada silang seperti ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ini adalah kuadran 4. Maaf, ini kok miring ya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Pada kuadran 1, nilai QE dan PE-nya ini bernilai positif ya. Kalau di kuadran kedua, P-nya itu nilainya negatif, tapi Q-nya positif. Jadi, pada kuadran 2 ini tidak berlaku, 3 juga tidak berlaku, apalagi yang keempat ya negatif semua. Karena nilai harga itu harus positif, Q, banyaknya barang juga harus positif. Jadi, titik keseimbangan pasar ini akan bermakna apabila titik itu terletak pada kuadran kedua. Kita masuk ke contoh soal. Fungsi permintaan suatu barang yang dinyatakan dengan QD adalah negatif 1/3 P ditambah 10. Dan fungsi penawaran yang dinyatakan dengan QS adalah 2/3 P dikurangi 5. Dengan QD-nya adalah kuantitas barang yang diminta dan QS kuantitas barang yang ditawarkan. Sedangkan P adalah harga tiap unit barang. Pertanyaannya, carilah titik keseimbangan pasar dan gambar grafiknya. Ya, mencari titik keseimbangan pasar tentu saja kita menyamakan antara QD dan QS. Kita punya fungsi permintaan QD, fungsi penawaran QD itu harus sama sehingga kita bisa memperoleh nilai P ya. Pada soal itu diketahui bahwa QD-nya adalah negatif 1/3 P ditambah 10, sedangkan QS-nya adalah negatif 2/3 P dikurangi 5. Jadi keseimbangan pasar akan terjadi apabila QD sama dengan QS ya. Negatif
1/3 P ditambah 10 sama dengan 2/3 P dikurangi 5. Jadi kalau saya tuliskan di sini, negatif 1/3 P ditambah 10 sama dengan 2/3 P dikurangi 5. Kita samakan kedua persamaan ini, kemudian kita jadikan satu yang ada P-nya dan ada konstantanya. Jadi 10 ditambah 5 menjadi 15 sama dengan 2/3 P ditambah 1/3 P. Ya, jadi 15 ini adalah 2 ditambah 1, 3/3, 1 ya, berarti P. Nah, P di sini menjadi PE. Apa itu PE? PE adalah harga keseimbangan pasar. Jadi, kita buat istilahnya adalah PE. Kemudian, untuk menentukan QE atau kuantitas keseimbangan pasar, yaitu dengan cara mensubstitusi salah satu fungsi. Bisa melalui QD, bisa melalui QS. Ya, nanti hasilnya sama saja. Nah, di sini saya melalui QD. Jadi, negatif 1/3 P ditambah 10. Dengan P-nya tadi sudah dihitung, nilainya adalah 15. Negatif 1/3 dikali 15 adalah negatif 5 ditambah 10. Jadi hasilnya adalah 5. Nah, ini menjadi QE. QE itu adalah kuantitas keseimbangan pasar. Ya, QE. Nah, jadi kita punya titik keseimbangan pasarnya adalah E 15,5. Baik, kita menentukan grafik. Menentukan grafiknya adalah kita mencari titik potong. Ya, titik potong antara sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing dulu. Ya, kita punya QD-nya ini, QS-nya ini. Nah, kita cari dulu untuk titik potong pada fungsi QD. Ya, kita masukkan ketika P-nya 0, maka dapat QD-nya adalah 10. Ketika QD-nya yang 0, maka ya 0 sama dengan negatif 1/3 P ditambah 10. Sehingga 1/3 P sama dengan 10. Maka diperoleh P-nya adalah 30. Nah, jadi titik potongnya adalah 0,10 dan 30,0. Baik untuk yang QS, kita juga menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini ya, 0,-5 dan 15/2,0. Nah, kita masukkan ke grafiknya, ke sumbu koordinatnya, maaf, ini ke 0,10, kemudian ini 30,0, ditarik garis, sehingga ini adalah fungsi untuk QD-nya, dan ini untuk QS-nya adalah 0,-5 dan 15/2,0. Nah, karena ini hanya sampai di sini, maka kita teruskan. Nah, jadi jangan hanya sampai sini, tapi kita teruskan sehingga kita mendapatkan titik potong di kuadran pertama. Karena E akan bermakna apabila dia berada pada kuadran pertama. Dan ini adalah E-nya, titik potongnya adalah 15,5. Baik, itu untuk menggambar grafiknya. Semoga bisa dipahami. Contoh soal yang kedua. Berdasarkan hasil penelitian pasar, permintaan dan penawaran terhadap sejenis barang memberikan data sebagai berikut. Ya, di sini ada tabel, harga per unitnya adalah P, kuantitas barang yang diminta adalah QD, kuantitas barang yang ditawarkan adalah QS. Dengan P, ketika P-nya itu 3, QD-nya 7, kemudian QS-nya 4. Ketika P-nya itu 5, QD-nya adalah 7, QS-nya adalah 8. Nah, pertanyaannya menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran.
menentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar, ini sama aja kita menentukan titik potongnya ya. Berarti harga keseimbangan pasar itu adalah PE, kemudian kuantitas keseimbangan pasar adalah QE. Nah, kemudian membuat grafiknya. Tentu saja membuat grafik ini kita mengacu pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang sudah diperoleh di penyelesaian yang A. Kita bahas dulu untuk menentukan fungsi permintaan. Nah, di sini fungsi permintaan di tabelnya itu ketika P-nya 3, Q-nya adalah 7, sehingga titiknya adalah 3,7. Sedangkan ketika P-nya 5, Q-nya 5, maka titiknya adalah 5,5. Kita punya dua titik, maka untuk menentukan persamaannya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 dikurangi Q1. Ya, sama ketika kita membahas di pembahasan fungsi permintaan, membuat fungsi permintaan. Nah, setelah kita masukkan ke rumus yang ini, kita peroleh QD-nya adalah negatif P ditambah 10. Baik, kemudian untuk fungsi penawaran, sama ya caranya, yaitu ketika P-nya 3, Q-nya 4, ketika P-nya 2, ketika P-nya 5, Q-nya 8, maka titiknya adalah 3,4 dan 5,8. Maka kita peroleh hasil QS sama dengan 2P dikurangi 2. Ya, dengan memasukkan nilai P1-nya 3, P2-nya 5, Q1-nya 4, Q2-nya adalah 8. Nah, ini bisa dicoba sendiri. Kemudian, jadi kita punya, sebentar ya, kita punya QD-nya adalah negatif P ditambah 10 dan QS-nya adalah 2P dikurangi 2. Ya, soal yang berikutnya yaitu menentukan ya, keseimbangan pasarnya. Jadi keseimbangan pasar itu terjadi apabila QD sama dengan QS. Kita punya QD-nya adalah negatif P ditambah 10 dan QS-nya 2P dikurangi 6, maka kita peroleh PE-nya adalah 4 ya. Kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan, bisa dari QD, bisa dari QS. Coba di sini kita dari QS ya, 2 kali 4 dikurangi 2 hasilnya 6. Coba kalau kita melalui QD. QD-nya adalah negatif P ditambah 10. Maka QE, ini sekarang menjadi QE, P-nya berapa? 4 ya, berarti negatif 4 ditambah 10, maka hasilnya juga 6. Jadi bisa melalui QD, bisa melalui QS. Nah, kemudian kita peroleh QE-nya adalah 6, sehingga harga keseimbangan pasarnya adalah 4, dan kuantitas keseimbangan pasarnya adalah 6. Baik, untuk soal yang C, yaitu menentukan grafiknya, kita punya dua persamaan tadi. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Jangan lupa, untuk diagonalnya ini kita buat 0 agar kita lebih mudah untuk menggambar grafiknya. Kemudian, setelah kita punya titik-titik potong ini, ya, kita masukkan ke sumbu koordinatnya. Ke Kartesiusnya ya. Nah, 0,10 kita peroleh di sini. Kemudian 10,0 kita peroleh sini. Dua titik ini kita hubungkan sehingga membentuk garis. Kemudian untuk yang QS, kita punya 0,-2 dan 1,0, tentu saja ini hanya sampai sini ya. Tapi, agar dia bermakna, maka diteruskan, sehingga dia berada pada kuadran 1. Nah, ini adalah titik perpotongan antara QD dan QS. Yang diperoleh, ini PE dan QE. Oke, PE-nya 6, QE-nya adalah, PE-nya 4, QE-nya adalah 6. Jadi ini adalah gambar grafik untuk keseimbangan pasar. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ada satu nasihat untuk Anda tentang keseimbangan, maka seimbangkanlah antara ibadahmu, doamu, dan
usahamu, agar kamu bisa mencapai cita-citamu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.